Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ila hadratil koroma alim ulama abil khusus Romo Yai Muhammad Dimyati Burhan, Romo Yai Imam Bazar Jamari, Romo Yai Imam Bahoy Burhan, Romo Yai Imam Barizi, Romo Yai Imam Bastomilan Sedoyo, jajaran masyayikh Yayasan Nahdlatul Thalabah ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal, sedanten guru-guru kawula ingkang kinurmatan. Saderenge kula ucapaken agungi matur suwun keranten sudah diberi kesempatan untuk napa nggih belajar atau gampange matlaah le ngaji kok kebanteran sajaane ajeng nggih matlaah keranten menika menawi mangke pinanggih wonten klenta-klentune katuran dipun leresaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan menika niki nglajengaken pembahasanipun Syarah Arba'in Nawawi atau Syarah Nawawi sarahipun. Terus niki lanjutane pembahasan sing ndek wingi niku lah pokoke. Teng tahun ndek wingi maksudnya. Dan masih tenggene bab atau hadis ingkang pertama dados sarahipun dipun sarai kalih Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mungkin sebagian santri nggih sampun gadah kitabe. Niki lanjutanipun saking sing sampun-sampun saged dicek teng Yasinat niku saged. Niki lanjutannya saking pembahasan tahun dek wingi. Hadis ingkang pertama an Amirul Mukminin Abi Hafs rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Mboten usah dimaknoni niki pun sangat maklum. Teng pembahasan saderenge mangke nglanjengaken niki damel pepeling kagem kula piyambak. Bilih sebelumnya Yai Musoneb niku sampun membahas bahwasanya dalam niat itu ada 3 kondisi. Dalam niat itu ada 3 kondisi sing sampun-sampun nggih niki ringkasane mawon. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi niat yang amalnya diterima. Yang kondisi nomor 2 adalah kondisi niat yang amalnya tidak diterima. Dan yang terakhir adalah kondisi niat yang sebagian ulama berpendapat diterima dan sebagian yang lain berpendapat tidak diterima. Langsung niki ringkasan mawon kalengan nelasaken durasi sakjane. Ya sing pertama nggih menika niat ingkang amale diterima. Sudah mengali kita bisa. Inggih menika yaitu amal yang niatnya adalah yang pertama karena takut kepada Allah. Atau juga niat yang memang bertujuan untuk mencari surga atau menghindari neraka, dan juga niat karena syukur
atau menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan, jadi melakukan ibadah karena dasar niku. Hal ini diisyarahkan oleh sebuah hadis. Ini diriwayataken kalih Sayyidah Aisyah. Nggih langsung nggih. Lama qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha hina qama min lailatin hatta tawarramat qadamahu. Terus Sayyidah Aisyah niku pernah menemui atau melihat Kanjeng Nabi itu sholat malam hingga delamaannya, kedua telapak kakinya itu sampai terluka, sampai akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, atakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sayyidah Aisyah bertanya, "Oh Kanjeng Nabi, kenging napa jenengan merdi-merdi atakallafu ana ta merdi-merdi tuan ngoten nggih. Kenapa jenengan begitu sebegitunya ibadah, padahal waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah sudah menjanjikan panjenengan itu diampuni dosa yang sebelum dan sesudahnya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Afala akun abdan syakura." Apakah aku apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nah, inilah hadis yang digunakan untuk mengisyarahkan bahwasanya niat yang bersyukur, niat mau melakukan ibadah karena syukur kepada Allah merupakan niat yang paling utama di antara ketiga niat. Tapi semuanya itu diterima semuanya. Yang kedua, dari keadaan niat, contohnya yaitu niat yang tidak yang amalnya tidak diterima, yakni niat ya karena selain Allah, maka sudah jelas amalnya tidak akan diterima sebagai sebuah amal ibadah. Kemudian yang ketiga, adalah kondisi niat yang tadi sudah diberi penjelasan bahwasanya para alim ulama berbeda pendapat. Ada yang alim berpendapat bahwasanya niat dengan kondisi yang ketiga ini ditolak atau mardud, yakni adalah niat yang litolabid dunya wal akhirata jam'iha. Jadi niat yang menggabungkan keinginan dunia dan akhirat, jadi menggabungkan secara bersamaan. Ini sebagian ulama tetap menganggap tetap diterima niatnya karena di situ sudah ada niat karena Allah. Dasar yang digunakan ulama yang mengatakan bahwasanya niat ketika dicampur antara niat dunia dan niat akhirat itu ditolak adalah biqauli ta'ala al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Al-Hasr ayat 23. Jadi karena menurut ulama Allah itu suci dari disekutukan. Allah itu suci dari disekutukan. Begitu juga dengan niat. Maka sebagian ulama berpendapat kalau niatnya bersamaan antara niat karena akhirat atau karena Allah bersamaan dengan niat dunia, misalnya entah apapun itu, maka ditolak sebagian tetap menganggap masih diterima karena sudah ada niat karena Allahnya. Kemudian ini sebelum dilanjut lagi, kemudian juga mu'alif menerangkan juga tentang riya dan syirik dalam amal. Jadi
Sederhananya, karena disinggung tadi, syirik itu juga bisa dari niat mensekutukan niat, juga sebagian ulama mengatakan sebagai sebuah bentuk kemusyrikan. Juga riya. Nah niki langsung mawon ya, tak coba tinggal dia. Nah niki enten. Qala Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad niku pernah mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Niki ringkesan nggih, ringkesan mawon. Jadi Al-Fudail bin Iyad niku berkata bahwasanya meninggalkan amal karena manusia niku riya, dan mengamal atau beramal karena manusia itu syirik. Seharusnya amal ya karena Allah, kok beramal karena manusia. Lah terus ya nopo, masuk ngene kleru ngono kleru. Ya. Nggih, wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Lah sedangkan ikhlas adalah ketika Allah menyembuhkan kita dari keduanya. Maksudnya nggih, niat ninggal amal niku nggih krana Allah, niat nglakoni amal nggih krana Allah. Nah, niat ninggal amal niku misale biasanya duwe rutinan salat dalu tapi krana lagi asik cangkruk karo koncone, aku gak salat bengi lah, gak penak aku direken ngalim. Nggih mboten usah. Biasanya salat bengi nggih salat bengi ngoten ae. Niku contone salah sijine. Terus wa kam arya'u muhbitul lil amal kadzalika at-tasmi' wa wa ayyamala lillahi fil halwah tsumma yuhdatsun nasa bima amila. Niki juga ditambahkan oleh Yai Musonef, seperti halnya riya meninggalkan amal adalah kadzalika at-tasmi' atau amrih ngrungu. Amrih ngrungu itu niki dalam beberapa kasus nggih, niki mboten semua amal tapi salah satunya adalah amrih ngrungu. Misale bahwa ayyamala lillahi fil khalwah. Jadi sudah benar nih ngamal krana Allah di dalam persepian atau di dalam khalwah, di dalam kesendirian. Tapi tsumma yuhditsun nasa bima amila, tapi menceritakan kepada manusia tentang apa yang sudah dikerjakan. Contoh, wis bener-bener, wis sholat bengi, wis bener, itikaf wis bener. Terus sahur cerita, aku mau mari itikaf loh, nyamuk iso akeh. Lah tunggale niku. Tunggale mawon. Tunggale kalih riya sami mawon. Kenapa seperti itu? Karena qala sallallahu alaihi wasallam, man sama Allahi bi wa man ro'a Allahi bi. Di Kanjeng Nabi mengatakan, man tawi sapane wong samaa kang amrih krungu sapa man, samaa mongko ngrungokake sapa Allah, sama ngrungokake sapa Allah bihi kelawan man. Wa man ro'a tawi sapane wong ro'a amrih pamer, ro'a niku riya. Nggih, ro'a mongko mamerake sapa Allah bi kelawan man. Dadose nggih, maka intine berarti nggih gak oleh apa-apa, ya wis oleh pamer ya wis oleh pamer. Tapi enten pengecualiane tetepan. Qala ulama fa in kana aliman yukti bihi fa taqala dzalika tansyiton lisamiin li'alamu bihi fala ba'sa. Teng sarai teng alime mungkin dengan sadur piyambak. Jadi terkecuali ya bagi koyok guru utawa wong alim yang memang ngulang, maka jahar atau menunjukkannya karena ditujukan untuk mengajar, ya maka tidak menjadi masalah. Fala qolal Al-Marzibani rahmatullah alaihi. Iku pembahasan sing sampun, pembahasan sing sampun mboten dibahas. Terus nglajengaken kaule musannaf
Engkang menika membahas musonef nglajengaken tentang makna lafat innamal a'malu binniyat sing awal. Dadi napa kaitane niat iku kalih ikhlas, uga kaitane niat kalih sae amal. Sak nutute mawon. Qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat arada biha a'malut ta'ah dunal a'malil mubahat. Ini kula waos artine mangke dimurati. Qalal al-Harits muhasabi al-ikhlasu la yadkhulu fil mubah li annahu la yastamilu ala qurbatin wa la yuaddi ila qurbatin karafil bunyan la liwardin bal liwardin ra'ina. Jadi sedangkan niat sendiri ini masih blekutekan daerah niat. Niat itu tidak berhubungan karena niat memang berhubungan dengan ibadah, maka niat tidak berhubungan dengan mubahat, sesuatu yang mubah. Maka kalau barang mubah, nggih, niat itu nggih siap, maksudnya mboten perlu mboten enten artine ngeten untuk barang sesuatu yang sifatnya mubah. Qala al-Harits al-ikhlas la yadkhulu fil mubah li annahu la samil qurbah. Seperti karafil bunyan li arden bal li wardil ra'inah. Amma idza kana li wardin kal masajidi wal qanatiri wal arbitoti fayakunu mustahabban. Jadi contohnya barang mubah niku misale bangun bangunan di dhuwurna to. Tapi gak ono niatan ya sirae bangun gawe kanopi atau iup-iup ya sirae ngono. Nah niku maka enggak ada nilainya kecuali memang sengaja dibuat untuk kantor, disengaja untuk wal qanatiri wal arbitoti untuk pondok-pondok fayakunu mustahabban, kecuali memang bangunan tersebut dibangun untuk tujuan yang ada manfaatnya, maka hal tersebut adalah yang disunahkan. Qala wala ikhlasa fi muharramin wala makruhin kaman yang dzuru ila ma la yahillu lahu annadzuru ila ilaihi wa yas'amu annahu yang dzuru ilaihi liyatafakkaru fi sunillahi ta'ala ila akhirih. Maksudnya lek barang mubah mawon, lek niat niku mawon tidak berkenaan dengan barang mubah, apalagi niat itu tidak berkenaan dengan barang makruh atau malah barang haram. Contohnya kanadzru ila nek mriki contone kanadzru ilal amrad nggih. Contohnya apa nggih? Contoh lainnya seperti melihat amrad napa niku? Melihat mahril istilah. Enggak nyambung sampean iki mahril niku napa. Pokoke intine amrod niku barang makruh. Contohnya juga lek teng poso niku barang makruh makan kekenyangan, turune kakean niku nggih barang makruh. Artinya kita menyengaja enten kan hadisnya lek turu niku ibadah, tapi enggak berarti terus diakeh-akeh no bismillah aku tak ikhlas iki aku niat turu sedina iki ngoten tembus niku nggih mboten dadi amal apik wong sampean niate nglakoni barang makruh turu maksudnya disengaja ya, disengaja turu termasuk mangan kewareken disengaja lho, disengaja turu kakean nggih, turu sekedar turu wajar niku ibadah, tapi lek kakean keranten niat niku wau mboten berhubungan kalih barang makruh, maka nggih mboten enten napa-napa. Nggih turune sampean nggih oleh napa? Oleh iler niku tok. Nggih mboten asal napa-napa. Keranten barang makruh. Ngoten menurut yang musonef ngoten. Kula nunggu mausaken. Apalagi barang haram wis jelas-jelas mboten blas niat tak ning pinggir dalan karo nyawang menawa mbak-mbak lewat ya karo tafakkur fi sonillah untuk berpikir kepada ciptaan Allah lah semalah ra nyambung nggih mboten blas ngoten minggahi musonef. Terus nah iki kurang saidik ta niki
nglajengaken malih wasit kuat tahakuk bitahakuk jami'il maqamat iki dipun lompati mawon. Sebenarnya ya musonab membahas tentang sidik atau temen, karena ikhlas niku sangat erat kaitannya kalih temen atau kejujuran. Intine wong ikhlas niku urung mesti temen. Wong temen, wong jujur asidq niku mesti ikhlas. Sama cek teng kitabe lah, mangke enten penjelasannya. Langsung yang terakhir, nggih mboten terakhir nemen maksudnya yang pembahasan terakhir niki. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu tanda petik saking mriku. Yahtamilu innama sihatul a'mal au tashihal a'mali au qabulal a'mali au kamal a'mali bihadzal akhadha Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya niat merupakan syarat sahnya amal, juga syarat diterimanya dan sempurnanya amal. Imam Abu Hanifah sendiri ini mengecualikan kepada amal-amal yang sifatnya untuk ditinggalkan, seperti menghilangkan najis, mengembalikan barang gosopan, atau mengembalikan barang pinjaman, terus mendatangkan hadiah dan semacamnya, maka tidak diperlukan niat, tidak diperlukan sohnya niat. Contoh, saman gosop, barang gosop, saman balekno ngene gak usah niat sampean, barang saman gosop misalnya, tapi insyaallah betul enten sing gosop, misalnya enten sing gosop terus dibalekno, enggak usah niat aku niat balekno barang gosopan karena Allah, ndak usah, balekno wae. Nggih, niku wis pun seharusnya memang karena ditinggal seharusnya. Termasuk juga ngembalekno barang silian. Teniku. Nggih, sekedap hilang, sekedap. Wal amri isolul hadiah wala tawaqqafu sihatul nati al musahhar lakin yatawaqqafu fiha ala niyatit taqarrub. Amin zalika idza at'amat dabah. Ini contohnya kedua lagi. Ini contohnya lagi. Jadi kalau memang sesuatu yang memang harus ditinggalkan, nggak usah diniati, nggak usah diniati. Kayak ini wow contohnya mau mengembalikan barang gosopan, barang silian itu sudah seharusnya dikembalikan. Tapi nggak usah niat balekno barang silian, nggak usah dibalekno sileh. Ya. Terus begini. Nah niki. Contoh lain adalah idza at'amat dabati ing qasada bi'id amiha imtithalan amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Jadi contohnya ketika kita memberi makan peliharaan, hewan peliharaan, atau contohnya adalah misalnya duwe pedah ngeramu sepeda nggawa ning bengkel, tapi niate krana niki amanah berupa sepeda motor misalnya, ya iki krana amanah ya tak ramut. Nah, maka yusabu diganjar. Fa in qasada endi mau bi'it amiha hifdzul maliyati fala thawaba. Contohnya kalau niat memberi makan hewan peliharaan karena untuk ngrekso bondo, karena untuk ben ora mati, lek mati aku rugi lah, niku maka nggak ada ganjaran, nggak ada nilainya gitu loh, nggak ada nilai untuk ibadahnya, nggak ada ganjarannya. Begitu juga niat bengkelno sepeda misalnya, niate engko ben engko lek didol ben payu larang nggih gak oleh napa-napa, nggih oleh nggih payu larang koyoke ngoten. Nggih urung mesti kan nggih misalnya. Wa kadzalika zauja wa kadzalika ilaul bab wa itfaul misbah indan naum. Jadi ngapunten mboten diwastanten. Nah niki mun meh kelas wektale. Nggih pripun malih kana wektale meh telas kok. Nggih pun. Nggih niki penutup saking sesi kawula. Dadose niki Yai Musonab nambahi sekedhik waniyatu syar'an qasdu syai'in muqtaron bi fi'lih, mumpun maklum teng takrib niki wonten fa in qasada wa tarohan anhu fa huwa azmun. Jadi kalau niat tapi enggak ditandangi jenenge azam, yukur sejo tok, tapi mboten niat tapi sejo. Wa syariat an-niyatu litambis ibadat minal adat minal ibadat au litamyizir rutbal ibadah ba'diha bi ba'.
Jadi niat niku niki penutup saking kawula niki saking musonab sanjang bahwasanya niat niku memang disengaja disyariatkan untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah dan juga untuk membedakan tingkat atau derajatnya sebuah ibadah. Ya, misal awal al-julusu fil masjid niku contohnya nih seperti kadang-kadang kita datang ke masjid listirohah fil adah, mari sahur kewareken alah tak ning masjid lah karo liar-liar, atau waqat yuksadu lil ibadat biniatil i'tikaf, atau terkadang juga datang ke masjid nggih padha ngriyipe tapi niate ibadah karena i'tikaf niku pun beda. Yang satu karena yuksadu lil istirohah karena memang datang teng masjid itu niate pancen istirahat, dan yang satu datang ke masjid niate ibadah. Podo ngantuke, podo senden cagake, podo riep-riepe sami. Tapi yang membedakan yang satu ibadah, yang satu adah atau kebiasaan. Wal mumayyizu bainal ibadah wal adah wa niyat wa kadzalika al-ghuslu qad yuqsadu bihi tanziful badan ila akhiri. Mugi-mugi sekedhik keterangan iki wonten guna lan manfaate. Saking kula kathah lepat nyuwun pangapunten. Akhiru qouli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.